wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dosen pembimbing mata kuliah Komputer Masyarakat S2 Pasca Sarjana Universitas Negeri Ganesha yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan komputer dari masa ke masa. Kelompok kami yang pertama Imade Wahyu Guna Negara, kemudian saya sendiri Suhaimi, kemudian yang ketiga Ibu Kadek Santi Rahayu, kemudian Ibu Nikomang Yustarini. Munculnya komputer pertama kali jelas kita berpikiran bahwa komputer pertama kali itu ditemukan di tahun berapa. Ternyata 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Kemudian mesin tersebut ia beri nama Difference Engine. Kemudian hingga pada tahun 1890 seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus di Amerika Serikat. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar US dollar. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Kemudian ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Next. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama yang bernama Z1 yang dapat diprogram. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada tahun 1943, John Mauchly juga berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Kemudian ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik.
ENIAC memiliki berat sekitar 30 ton dan membutuhkan ruangan seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Sehingga ini dirasa juga selain berat juga terlalu besar sehingga bisa memakan ruangan yang sangat luas. Lahirnya bahasa pemrograman pada tahun 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita yang bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru yang bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sampai pada tahun 1965, komputer ini dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Next. Komputer pribadi. Pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email, mencetak atau print dokumen. Kemudian di tahun yang sama, beberapa penemu besar turut terjadi beberapa di antaranya, seperti terciptanya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory (DRAM). Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat yang bernama Acorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta monitor yang berwarna. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh pada tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Berikutnya komputer pada era tahun 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Ini seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh penyimpanan portable yang lebih canggih, yaitu USB drive. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbarunya, yaitu MacBook Air pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone yang pertama kalinya diikuti oleh iPad pada tahun
2010. Berikutnya Internet of Things. Pada tahun 2011 ditandai sebagai lahirnya berbagai penemuan Internet of Things atau LOT. Neslening thermostat yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat LOT pertama di dunia. Selanjutnya, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Santi Rahayu, saya dari jurusan Ilmu Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan hardware. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa dahulu komputer itu sangat besar, bisa memenuhi satu ruang kamar seperti itu. Kan tidak terbayangkan seperti sekarang komputer hanya berukuran kecil sampai 14 in. Baik, di sini ada 5 tahap perkembangan hardware dari masa ke masa. Yang pertama, yaitu penemuan tabung atau tab vakum. Nah, tabung vakum menjadi komponen utama penggerak pada komputer generasi pertama. Pemakaian tabung menjadikan komputer generasi pertama berukuran sangat besar hingga mencapai satu ruangan. Selain berukuran sangat besar, komputer generasi pertama yang menggunakan tabung juga boros energi listrik dengan kemampuan komputasi yang sangat rendah. Meski demikian, di masanya, tabung vakum adalah komponen penting bagi komputer raksasa untuk dapat melakukan tugasnya terkait komputasi. Nah, di sini tab vakum merupakan sebuah alat penguat sinyal yang terdiri atas komponen dioda dan trioda. Di dalam komponen dioda terdapat anoda dan katoda yang berfungsi untuk proses elektronik. Tabung vakum diciptakan pada tahun 1904 oleh Fleming. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini tabung vakum tidak lagi digunakan pada komputer. Yang kedua, yaitu penemuan transistor. Nah, transistor dalam dunia elektro dan telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor untuk penguat listrik, sirkuit pemutus dan penyambung aliran listrik, stabilisasi tegangan listrik, serta untuk modulasi sinyal. Transistor diciptakan sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada tabung atau tab vakum. Kemunculan transistor menandai era komputer generasi kedua. Transistor pun juga mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Dimulai dari transistor pertama yang diciptakan di tahun 1941 hingga tahun 1997. Nah, perubahan ini dilakukan pada ukuran, formasinya, hingga saat ini transistor masih digunakan pada sejumlah komponen elektronik, termasuk juga ke dalam IC dan mikroprosesor. Selanjutnya yaitu penemuan integrated circuit atau IC. Nah, IC atau sirkuit terpadu atau umum juga disebut chip, merupakan komponen elektronik berukuran kecil yang disusun dari bahan semikonduktor terutama silikon. Nah, IC ini memiliki kemampuan komputasi yang lebih baik dibandingkan transistor dengan ukuran yang semakin kecil. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan komputer dari sisi ukuran, kemampuan, termasuk kemampuan komputasi. Nah, kehadiran chip memungkinkan komputer untuk berevolusi ke prototipe dengan bentuk komputer saat ini, yaitu komputer desktop yang mudah untuk dibawa dan
diletakkan di ruangan pribadi. Nah, penemuan IC ini menjadikan komputer generasi keempat semakin kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Namun dengan performa yang lebih baik, meski IC telah ditemukan untuk menggantikan peran transistor, namun transistor masih tetap digunakan. Ukuran transistor juga turut mengecil untuk kemudian digabungkan ke dalam IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Nah, kehadiran IC juga memicu penurunan biaya produksi komputer serta peningkatan jumlah produksi komputer pribadi. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini adalah semakin banyaknya individu yang mampu memiliki komputer pribadi, serta semakin luasnya penggunaan komputer di bidang kehidupan manusia. Nah, pada saat ini juga mulai bermunculan beberapa perusahaan dengan bisnis di bidang komputer, baik di sisi hardware, software, maupun sistem. Nah, yang keempat yaitu penemuan mikroprosesor. Nah, mikroprosesor sendiri ini diperkenalkan ke dunia komputer oleh Intel melalui produksi mereka bernama Intel 4004. Nah, Intel menjadikan perusahaan kelas dunia yang hingga kini memproduksi prosesor untuk berbagai jenis komputer. Seiring berjalannya waktu, mikroprosesor terus berkembang antara lain dalam bentuk Large Cell Integration atau LSI, VLSI, dan ULSI. Ketiga teknologi pendukung ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam chip hingga menjadi ribuan. Nah, yang terakhir yaitu penerapan artificial intelligence atau AI hardware. Nah, prototipe awal yang dibentuk saat ini untuk penerapan AI hardware adalah kemampuan komputer untuk dapat mendengar dan berbicara, menganalisa dan memilih data sesuai kebutuhan pengguna. Nah, riset lain yang dikembangkan oleh IBM terkait dengan AI hardware adalah in-memory computing. Sebagai yang diketahui bersama, pada komputer saat ini memori dalam bentuk random access memory atau RAM memiliki fungsi untuk penyimpanan serta proses komputasi dilakukan melalui prosesor. Namun melalui inovasi in-memory computing memungkinkan memori atau RAM dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu komputasi dan penyimpanan bit data. Tentunya hal ini dapat mengubah wajah komputer dan komputasi masa depan. Semua hal riset dan produksi masa depan dari ini dapat diakses bebas oleh publik di link yang tersedia. Terdapat hal yang menarik mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, pemanfaatan AI di masa depan ini akan sangat berkembang pesat. Hal ini sudah mulai terlihat di masa sekarang. Ketika AI banyak diterapkan di bidang data melalui machine learning dan deep learning, serta pada prototipe hardware melalui AI hardware yang diperkenalkan oleh INI. Baik, mungkin demikian penjelasan saya mengenai perkembangan hardware dari masa ke masa, bagaimana suatu komputer itu diciptakan dari bentuk yang sangat besar sampai memenuhi satu ruangan menjadi bentuk yang sangat kecil yang mudah dibawa seperti yang kita bawa saat ini. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi kelompok 11 terkait tentang perkembangan sistem operasi. Baik, sistem operasi merupakan perangkat lunak komputer software yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat lunak, perangkat keras, hardware, dan software lainnya, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara pengguna dan komputer. Sistem operasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang pertama di generasi pertama yaitu serial processing pada tahun 1940, kemudian pada generasi kedua yaitu simple batch system pada tahun 1950, kemudian pada generasi ketiga yaitu multi-programming batch system yaitu pada tahun 1951 sampai dengan 1961,
Kemudian generasi keempat time sharing system pada 1961 dan kemudian generasi kelima sistem operasi masa kini yaitu sejak tahun 1990 sampai sekarang. Dan yang sekarang itu terdapat cloud operating system yaitu saat ini hingga masa depan. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang perjalanan dari perkembangan sistem operasi. Yang pertama, dari generasi pertama, yaitu serial processing pada dasarnya bukanlah sistem operasi seutuhnya karena komputer hanya dijalankan melalui serial processing memanfaatkan sebuah konsol atau terminal pada generasi pertama ini. Pada serial processing dikembangkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang interaksi langsung dengan hardware. Adapun pemanfaatan komputer dan sistem operasi serial processing pada masa ini lebih diutamakan untuk penghitungan matematis rumit dan terbatas. Kemudian selanjutnya pada generasi kedua itu simple base system atau juga disebut dengan uniprogramming merupakan sistem operasi perbaikan dari serial processing. Sistem operasi ini digunakan pada komputer generasi ketiga. Kelebihan yang dimiliki oleh Simple Base System adalah kemampuan untuk dapat menjadi perantara antara pengguna dengan komputer. Melalui pemanfaatan pita magnetik untuk melakukan job dari suatu aplikasi pada sistem operasi. Namun terdapat juga kekurangan pada sistem base system ini yaitu ketidakmampuannya untuk mengerjakan sejumlah tugas atau aplikasi secara bersamaan secara sekaligus. Nah, kemudian pada generasi ketiga adanya multi-programmed base system, yaitu pada tahun 1951 hingga 1961. Penekanan utama pada multi-programmed base system ini adalah kemampuannya untuk mendapatkan atau dapat menangani lebih dari satu buah aplikasi atau pekerjaan secara bersama-sama. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk sistem operasi selanjutnya di masa depan sehingga pengguna komputer yang dapat menjalankan sejumlah aplikasi melakukan pekerjaan secara bersama-sama ataupun sekaligus. Namun, terdapat satu hal yang belum dimiliki oleh multi-program base system yaitu dukungan multi-account untuk melakukan login. Hal ini menjadi kekurangan fatal dari sistem operasi saat ini. Kemudian pada generasi keempat ini time sharing system diciptakan untuk memperbaiki kekurangan pada multi-program base system, yaitu dengan dukungan login untuk banyak pengguna atau multi-akun pada saat atau sistem operasi dua nilai lebih yang diberikan oleh adanya dukungan banyak pengguna pada time sharing, yaitu memungkinkan sistem operasi ini masa selanjutnya untuk dapat digunakan oleh banyak akun pengguna sesuai dengan tugas dan hak akses yang diberikan, serta mendukung komputasi terdistribusi atau distributed computing dan keputusan paralel di jaringan komputer pada sistem operasi era selanjutnya. Kemudian pada generasi kelima, sistem operasi masa kini atau sejak tahun 1990 sampai sekarang, pada masa ini sistem operasi lebih menggunakan graphic user interface atau yang lebih dikenal dengan GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa juga dimulai era komputasi tersebut, sehingga komputasi kemudian tidak lagi berpusat atau satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Berangkat dari sistem operasi unik yang terbatas untuk kalangan tertentu dan pada lingkungan mainframe, kemudian dikembangkan menjadi Minix dan beberapa lainnya menjadi sistem operasi untuk server dan komputer pribadi. Beberapa contoh dari sistem operasi yang komputer pribadi yang tetap berkembang dan digunakan hingga saat ini diantaranya yaitu yang pertama masih Macintosh atau Mac OS yang dikembangkan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak untuk melengkapi komputer Apple. Kemudian FreeBSD dan beberapa distributor turunannya yang didukung oleh komunitas yang besar di seluruh dunia. Kemudian kernel Linux dan Microsoft Windows yang didirikan oleh Bill Gates. Nah, pada tahun 2000-an ketika era internet berkembang pesat sehingga mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain. Dapat digunakan pada perangkat seperti laptop, notebook,
Dan pada masa ini, perkembangan yang sangat pesat, salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization system, yang mana satu komputer dapat di-cloning secara virtual, sehingga di satu komputer dapat menggunakan multi-boot system. Menggabungkan dua sistem operasi seperti Linux pada Windows, mungkin hal ini lebih dikenal dengan sebutan dual boot. Pada generasi ini juga muncul sistem operasi baru dikenal dengan sebutan mobile computing. Perangkat didominasi oleh Android, iOS, Windows Phone. Kemudian next pada cloud operation system. Pada cloud operation system, dengan makin berkembangnya teknologi, maka arah komputer pribadi pun perlahan beralih ke arah mobile dan cloud computing. Cloud operating system pada dasarnya adalah sistem operasi pada sebuah server atau multi-server yang dapat diakses oleh pengguna secara remote dari internet melalui tatap muka aplikasi berbasis web menggunakan konsep web service. Nah, kunci utama dari jalannya cloud operating system ini adalah kesediaan internet. Baik, kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan perkembangan dan model pengembangan software. Dari yang pertama adalah perkembangan software. Perkembangan perangkat lunak atau software mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ketika komputer memasuki era generasi keempat atau komputer pribadi, maksud saya ke pribadi, kemudian adanya sistem operasi untuk komputer pribadi, misalnya Macintosh dari Apple dengan GUI yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna awam, menjadikan software turut mengalami perubahan dari sisi GUI. Hal ini terlihat dari mulai diciptakannya software-software untuk kebutuhan berkomputer pengguna pribadi, dimulai dari perkantoran, games, utilities, multimedia, integrated development environment atau IDE, dan prototipe awal aplikasi internet, prototype awal aplikasi internet. Kemudian adapun 8 model dalam pengembangan software. Di sini adapun 8 model pengembangan software, yaitu hingga tahun 2000 ini terdapat 8 model pengembangan software yang umum digunakan oleh pengembang. Ke-8 pilihan model pengembangan software tersebut meliputi yang pertama itu struktur programming, OOP atau Object Oriented Programming, kemudian Waterfall, Agile, Scrum, RAD, Prototyping, dan DevOps. Di sini saya akan membahas satu persatu tentang model pengembangan software, mungkin dari pertama yaitu tentang struktur programming. Struktur programming merupakan sebuah model pengembangan software yang memanfaatkan adanya fungsi, prosedur, kemudian bukti pengulangan dan sejumlah konsep struktur lainnya di dalam penulisan kode program. Struktur programming menggunakan data flow atau diagram DFD yang menggambarkan aliran data dalam sistem atau data flow sehingga dapat lebih memahami sistem secara lebih jelas dan terstruktur. Kemudian masuk kepada Object Oriented Programming atau OOP atau pemrograman berorientasi objek. Di sini merupakan model pengembangan software OOP atau Object Oriented Programming, merupakan model pengembangan software yang menggunakan konsep kelas, objek, atau inheritance atau pewaris, pembungkusan, dan sejumlah konsep berbasis objek dalam penulisan source code. OOP menawarkan beberapa kelebihan antara lain kemudian untuk mempelajari dengan konsep objek dan kelas, kemudian dalam mengembangkan dan penggunaan kembali. Kemudian membahas terkait tentang waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan software yang cukup tua, terhitung sejak diperkenalkannya pada tahun 1970 dalam Software Development Life Cycle atau SDLC. Pada sistem orang, waterfall dijabarkan ke dalam 5 tahapan berurutan. Yang pertama yaitu requirement analysis, yaitu meliputi penentuan ruang lingkup dan persyaratan untuk project software serta analisis persyaratan. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu desain, yaitu membuat desain dari software berdasarkan hasil analisa persyaratan dan kebutuhan pengguna menggunakan UML atau DFD dan IRO untuk database-nya.
Kemudian pada tahap ketiga yaitu development, di mana development itu merupakan implementasi desain menggunakan bahasa pemrograman di BMS dan teknologi yang dipilih lainnya. Kemudian tahap keempat yaitu tahap testing, yaitu melakukan pengujian terhadap software di sisi pengembangan atau black dengan cara atau metode black box testing, dan sisi pengguna yaitu user acceptance test atau UAT. Kemudian yang terakhir itu maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, maksud saya adalah untuk perbaikan bugs, penambahan fitur sesuai dengan daur hidup software dan kebutuhan lebih lanjut dari pengguna. Kemudian untuk memperbaiki dari model dari waterfall ini, muncullah metode baru yaitu disebut dengan Agile. Agile ini yang saya jelaskan tadi adalah muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh waterfall, khususnya di dalam menangani proyek software kelas besar dan kompleks. Nah, di Agile metodologi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu diskusi, yaitu diskusi yang dilakukan antara pengembang dan pengguna untuk menemukan kesepakatan dan kebutuhan. Yang kedua adalah analisis untuk memperoleh satu gambaran analisis kesehatan dari software untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga ada strategi, yaitu penentuan strategi perencanaan dan pengembangan software serta desain software. Kemudian adanya eksekusi atau implementasi dari desain software menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah disetujui oleh untuk dipilih. Kemudian ada Q&A dan testing, yaitu quality assurance testing, yaitu melakukan quality assurance testing atau pengujian kualitas dari software yang dibuat, meliputi pengujian dokumentasi, penjumputan bug, dan pemeliharaan. Baik, selanjutnya masuk kepada Scrum. Scrum hadir sebagai sebuah solusi perbaikan dari waterfall dan agile. Waterfall memiliki kelebihan dari sisi struktur pengembangannya rapi, namun memiliki kekurangan dari sisi ketidakmampuannya menangani proyek software skala besar dan karena struktur yang kaku dan fleksibel. Nah, oleh itu maka muncullah Scrum, di mana Scrum di sini ada beberapa tahapan juga, yaitu 4 tahapan. Yang pertama yaitu product backlog. Product backlog ini di mana menggunakan atau pemilik produk membuat daftar keinginan atau product backlog. Daftar keinginan ini diurutkan dari prioritas utama hingga yang paling rendah prioritasnya. Kemudian melanjutkan dengan sprint backlog, yaitu melakukan perancangan untuk urutan teratas yang dipilih disesuaikan dengan jangka waktu yang diperlukan. Sprint dengan jangka waktu berkisar 2-4 minggu, di mana setiap waktu berkala, misal per hari, dilakukan pengecekan Scrum yang melibatkan tim pengembang dan pengguna secara rutin. Working increment of software, di mana kegiatan ini dilakukan terus-menerus untuk setiap potongan proyek dengan jangka waktu yang ditentukan sprint hingga semua bagian pada proyek backlog selesai dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian Rapid Application Development (RAD). Selanjutnya yaitu Rapid Application Development atau RAD, merupakan model pengembangan software yang bersifat incremental atau bertingkat serta memerlukan waktu yang singkat di dalam pengembangan RAD-nya. RAD memiliki kekurangan akibat dari pengerjaan yang singkat, di mana software memiliki kekurangan baik dari sisi fitur kesesuaian dengan proses bisnisnya. Kemudian masuk kepada tahapan prototyping. Prototyping merupakan model pengembangan software yang menyediakan versi purwarupa dari sebuah software sebagai sebuah gambaran awal bagi pengguna sebelum versi final dari software tersebut dirilis. Kemudian ada DevOps. Yang terakhir adalah DevOps. DevOps merupakan model pengembangan software yang kompleks karena selain melibatkan proses pengembangan software beserta dengan pengembang dan penggunaan, juga melibatkan jaminan mutu atau kualitas software.
kemudian pelaksanaan atau operasional, serta budaya dari organisasi bersangkutan. Dengan kata lain, sebuah DevOps merupakan sekumpulan proses otomatisasi yang menghubungkan antara proses pengembangan software dengan para pengembang agar dapat melakukan proses pengembangan software atau build, pengujian, software testing, dan release software secara tepat. Baik, itu saja terkait materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh teman saya. Om Swastiastu, mohon izin Bapak dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Niko Mangustarini. Saya dari kelompok 13. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang mobile computing. Mobile computing. Mobile computing didefinisikan sebagai sebuah teknologi dalam bentuk perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software, dan embedded system atau sistem benam yang memungkinkan para pengguna komputer untuk dapat mengakses data dan informasi serta pengolahan di dalamnya. Proses insert, delete, update, view, kapanpun dan dimanapun berbasiskan internet ataupun jaringan komputer lainnya dalam bentuk wireless, network, jaringan komputer tanpa kabel. Nah, kemunculan mobile computing. Mobile computing muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi komputer, perangkat keras komputer, hardware, dan perangkat lunak komputer software di dalamnya, termasuk juga jaringan komputer. Jaringan komputer yang makin meluas dan makin berkembang, menjadikan mobile computing turut berkembang dan makin mudah digunakan. Komputer mengalami perubahan bentuk keukuran yang makin kecil, namun dengan performansi dan fitur yang lebih baik sehingga menimbulkan budaya komputasi bergerak. Budaya ini berarti manusia tidak lagi harus diam di depan komputer, namun bisa bebas berada di mana-mana dengan komputer kecil di dalam genggaman. Hal ini dipermudah dengan adanya koneksi internet dan jaringan komputer yang memudahkan komunikasi dan pertukaran data. Selanjutnya itu ada 8 elemen pada mobile computing. Pada mobile computing terdapat 8 elemen yang saling terhubung satu sama lain, yang mempengaruhi proses desain, pengembangan, penggunaan, dan pemasaran. 8 elemen pada mobile computing. Yang pertama itu ada program manajemen. Program manajemen berfungsi untuk melakukan manajemen program software yang dijalankan atau aktif maupun yang tidak aktif. Program manajemen juga berfungsi untuk memformulasikan strategi-strategi penggunaan software perangkat lunak untuk kepentingan bisnis mobile. Yang kedua ada IT strategi. IT strategi ini meliputi strategi-strategi yang dilakukan oleh pengguna dan vendor, yang meliputi penyesuaian kemampuan finansial dalam membeli perangkat, pemilihan aplikasi sesuai kebutuhan, keamanan aplikasi, pemilihan aplikasi, privasi, versioning sistem atau penyediaan pilihan dari vendor kepada pembeli sesuai budget, serta standarisasi keamanan. Yang ketiga ada proses transformation. Proses transformation merupakan transformasi dari sejumlah proses pada mobile computing, meliputi pengembangan software, produksi dan perakitan hardware, serta pemasaran produk. Yang selanjutnya adalah bisnis strategi. Nah, apabila jika kita memahami dengan baik, ini sangat akan membantu dalam mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh produsen produk mobile computing agar dapat memasarkan produknya dengan baik dan memenangkan kompetensi dengan kompetitor.
Yang selanjutnya itu ada change management, merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi terhadap adanya perubahan di dalam organisasi bersangkutan. Selanjutnya itu ada analytic and business intelligence. Ini adalah dua kombinasi yang penting pada mobile computing, berbasiskan kepada data. Keduanya ini diperlukan untuk memahami teknis pada mobile computing dan bagaimana menerapkan business intelligence di dalamnya. Selanjutnya itu ada enterprise arsitektur. Nah, ini memegang peran penting di dalam mobile computing sebagai arsitektur enterprise, pendukung layanan bisnis, agar produsen mobile computing dapat bersaing dengan kompetitor. Agile dan agile computing adalah enterprise arsitektur yang umum digunakan. Selanjutnya itu ada sosial media. Nah, memberikan sarana dan ruang media di dalam pemanfaatan mobile computing untuk berbagi data, informasi, dan konten digital secara cepat, mudah, dan online melalui internet kepada para pengguna komputer di seluruh dunia. Selanjutnya ada mobile computing Android. Sistem operasi Android dikembangkan pertama kali tahun 2007, namun mulai masuk ke ranah enterprise itu di tahun 2008. Nah, Android dikembangkan dari kernel Linux yang merupakan kernel open source atau sumber kode terbuka dan menjadi kernel dari sistem operasi Linux pada sejumlah distribusi atau distro, dan kernel adalah inti dari sistem operasi. Kernel Linux diciptakan tahun 1992 oleh Linus Torvalds. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, Android dengan cepat merambah industri mobile computing ke para vendor perangkat mobile, smartphone, handphone, tablet, yang mengalahkan kompetitor lainnya. Fenomena ini memunculkan adanya sebuah sub-bidang baru di dalam ranah mobile computing bernama Enterprise Mobile Computing Android. Ada 9 elemen Enterprise Mobile Computing Android. Yang pertama ada Mobile Apps User Interface Design, Android Platform Development, Ruby on Rails for Mobile Web Apps Integration, Web Application Development Fundamental, Advanced Android Development, Android Platform Internal, Intermediate Java Programming, Spring Web Apps, Enterprise Mobile Architecture. Nah, selanjutnya ada 3 unsur utama mobile computing. Menurut Wave dari Association for Computer Machinery atau ACM disebutkan bahwa mobile computing merupakan salah satu bentuk komputasi tanpa kabel atau wireless, sehingga pengguna dapat melakukan dimanapun dan kapanpun untuk bertukar data maupun berbagai informasi melalui komputer yang berukuran relatif kecil. Selanjutnya ada 5 faktor pembatas penggunaan mobile computing. Mobile computing sangat membantu kehidupan manusia di abad ini. Meski demikian, perlu diketahui adanya 5 buah faktor pembatas yang membatasi penggunaan mobile computing. Kelima faktor tersebut meliputi bandwidth jaringan, standarisasi keamanan, konsumsi sumber daya energi, interferensi dengan sinyal atau gelombang lainnya.
serta interaksi dengan pengguna melalui tatap muka aplikasi. Oke, baik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.